Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar statistika untuk memenuhi penugasan UTS mata kuliah statistika yang diampu oleh Ustadz Maki Hasan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nurul Hikmatul Ilmiyah dengan NIM 2001 0411 0028. Dari kelas PBAA. Kemudian lanjut saja yang pertama, yaitu pengertian dasar statistika. Statistika sendiri adalah suatu alat pengumpul data maupun pengolah data atau menarik kesimpulan, membuat tindakan berdasarkan analisis data yang kemudian itu dikumpulkan. Nah, statistika sendiri bisa diartikan sebagai ilmu yang terdiri dari teori dan metode yang merupakan cabang dari matematika terapan. Dan di situ membicarakan tentang bagaimana sih mengumpulkan data itu dan bagaimana sih menarik kesimpulan dari hasil analisis. Dan yang terakhir yaitu bagaimana menentukan suatu keputusan dalam batas-batas suatu resiko tertentu berdasarkan strategi yang telah ada. Strategi yang telah ada itu contohnya yaitu seperti yang ada rumus-rumus yang tertentu yang sudah ditetapkan sejak dahulu. Kemudian lanjut, apa sih manfaat dan kegunaan kita mempelajari ilmu statistika itu? Adapun manfaat dan kegunaannya yaitu dalam suatu perkembangan iptek saat ini bahwa ilmu statistika itu telah mempengaruhi hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Hampir semua kebijakan publik dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pakar seorang pendidikan atau para eksekutif atau dalam ruang lingkup ilmu mereka didasarkan dengan metode statistika serta hasil analisis dan interpretasi data. Itu baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Statistika itu dapat digunakan sebagai alat apa saja? Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi. Nah, sebagai alat komunikasi tersebut sebagai penghubung, sebagai pihak yang menghasilkan data statistik atau berupa analisis statistik sehingga beberapa pihak tersebut itu akan mendapatkan suatu keputusan atau mengambil keputusan melalui informasi tersebut. Nah, melalui informasi komunikasi yang sudah dijalani tersebut. Kemudian yaitu manfaat yang kedua yaitu deskripsi. Deskripsi yaitu penyajian data atau mengilustrasikan data. Misalnya, mengukur data produksi, laporan hasil liputan berita, indeks harga konsumen, kemudian laporan keuangan, kemudian tingkat inflasi, jumlah penduduk itu bisa, kemudian bisa mendeskripsikan hasil pendapatan, dan yang terakhir atau bisa mendeskripsikan suatu pengeluaran negara. Itu jadi pengeluaran negara itu bisa dideskripsikan melalui dengan data statistika tersebut. Atau masih banyak contohnya yang lain. Kemudian, yang manfaat yang ketiga yaitu regresi. Regresi adalah meramalkan pengaruh data yang satu dengan data lainnya dan untuk mengantisipasi gejala-gejala yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah korelasi. Korelasi adalah untuk mencari kuatnya atau besarnya hubungan data dalam satu penelitian. Nah, dalam satu penelitian itu dibutuhkan yang namanya berapa besarnya sih atau berapa kuatnya sih hubungan dalam satu penelitian tersebut. Nah, makanya dia bisa menggunakan, salah satunya manfaat dari kita mempelajari ilmu statistika yaitu dengan korelasi tersebut. Nah, yang kelima yaitu
Komparasi. Komparasi adalah membandingkan data dua kelompok atau lebih. Nah, tujuannya apa? Komparasi ini yaitu bisa membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Kemudian selanjutnya di sini saya menyebutkan ada beberapa karakteristik statistika. Nah, mungkin karakteristik statistika tersebut itu banyak. Cuman yang di sini saya sebutkan itu hanya sedikit, nggak semua. Nah, langsung saja nomor 1, yaitu statistik bekerja dengan angka. Nah, statistik statistik sendiri tidak lepas dari namanya angka. Nah, angka-angka ini dalam statistik mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama, angka statistik sebagai jumlah atau frekuensi, dan angka statistik sebagai nilai atau harga. Nah, angka, saya ulangi, angka dalam statistik itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama, yaitu angka statistik sebagai jumlah atau frekuensi dalam angka statistik tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu angka statistik sebagai nilai atau suatu harga. Nah, pengertian ini mengandung arti bahwa data statistik adalah data kuantitatif. Nah, data kuantitatif, data yang menunjukkan suatu angka-angka. Contohnya, saya memberikan contoh jumlah pegawai pemerintah daerah Kota Surabaya, jumlah atau jumlah dosen UPI Bandung yang diangkat tahun 2001, atau contohnya harga villa di kawasan Puncak Bogor, itu bisa dia menggunakan satu karakteristik statistika yang mengandung angka. Itu kan semisal kayak jumlah dosen, itu kan bisa dihitung dengan angka. Nah, maksudnya dengan apa ya? Dengan secara rinci penghitungannya. Kemudian harga sirip ikan hiu di Manado. Kemudian harga bandeng di Sidoarjo, harga mangga, kemudian harga mangga, semisal harga mangga di Malang, semisal. Kemudian harum manis di Bangil, atau angka-angka yang menyatakan nilai atau harga sesuatu. Itu dia masuk dalam statistik kerja dengan angka. Nah, kemudian karakteristik statistika yang kedua, yaitu pengertiannya angka statistik sebagai nilai. Apa itu statistik sebagai nilai? Dia mempunyai arti data kualitatif yang diwujudkan dalam angka. Contohnya, nilai kepribadian seseorang, kemudian nilai kecerdasan mahasiswa, metode mengajar dosen. Nah, kalau kualitatif ini, itu menyajikan angkanya itu tidak secara detail, maka secara keseluruhan. Kalau kuantitatif itu kan dengan angka yang sejelas-jelas mungkin. Nah, contohnya kalau nilai kecerdasan seseorang itu tidak bisa digambarkan dengan angka yang sejelas-jelasnya. Contohnya metode mengajar dosen, kualitas sekolah, mutu pemberdayaan guru, pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian, karakteristik statistika yang kedua yaitu statistik berbasis objektif. Nah, apa sih statistik berbasis objektif itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Statistik bekerja dengan angka. Semua statistik itu tidak lepas dengan angka, sehingga mempunyai sifat objektif, yaitu nyata. Artinya, angka statistik itu dapat digunakan sebagai alat pencari fakta, pengungkap kenyataan yang ada dan memberikan keterangan yang benar. Nah, maka objektif di sini bisa digarisbawahi dengan itu, memberikan keterangan yang benar. Objektif itu kayak seperti nyata. Kemudian menentukan fakta itu diungkapkan apa adanya. Nah, kemudian selanjutnya karakteristik statistika yang ketiga yaitu apa? Karakteristik statistika yang ketiga yaitu statistika bersifat universal. Apa sih universal? Universal itu dia bermakna umum. Nah, maknanya di sini yaitu
Statistik tidak hanya digunakan dalam salah satu disiplin ilmu saja. Nah, statistik ini tidak hanya berjalan pada ilmu saja, tetapi dia dapat digunakan secara umum dalam berbagai bentuk disiplin ilmu pengetahuan dengan penuh keyakinan. Nah, di sini saya akan apa ya? Saya akan memberikan sedikit informasi. Perlukah kita mempelajari suatu ilmu statistika? Jawabannya itu perlu. Mengapa? Lantas mengapa kita perlunya belajar statistika? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengapa perlu belajar statistika. Nah, belajar statistika sendiri banyak yang menganggap sulit dan rumit oleh sebagian orang yang tidak mengerti asal mulanya. Padahal, belajar ilmu statistika itu sangat mudah, apalagi kita mempunyai dasar matematika yang baik. Nah, mulai dari kita sekolah dasar, kita sekolah SMP, SMA, kita tidak lepas yang namanya dengan matematika. Nah, jadi kita tidak lain kita sudah mempunyai dasar ilmu matematika yang baik. Bahkan, tahu hitungan sedikit pun akan merasa mudah, walaupun dia tidak mengetahui dasarnya matematika secara mendalam. Misal seseorang itu tidak menyukai mata pelajaran matematika, tetapi walaupun dia mengetahui sedikit pun tentang hitung menghitung, dia itu akan merasa mudah dan tidak mengalami kesukaran, tidak mengalami kesulitan, asalkan kita akan tekun dan rutin mengerjakan contoh-contoh seperti contoh-contoh persoalan statistika. Jadi kita itu tidak apa ya, tidak sulit kita mempelajari ilmu statistika. Yang awalnya kita menjadi sulit, yang awalnya kita merasa sulit, maka ketika kita sering mengerjakan seperti contoh-contoh soal statistika, maka kita akan menganggapnya ilmu statistika itu mudah. Nah, pada era globalisasi ini, hampir semua bidang tidak terlepas dengan menggunakan angka. Semua kita membeli itu menggunakan angka. Kita sekolah semisal matematika tidak lepas dengan angka, dan lain sebagainya. Nah, hampir semua bidang itu tidak terlepas dengan menggunakan angka, data, dan fakta. Maka, komponen dari statistika sendiri yaitu angka, data, dan fakta. Hal ini menunjukkan bahwa pelajaran statistika sangat dibutuhkan. Statistika berfungsi sebagai apa sih fungsi statistika itu? Fungsi statistika sendiri yaitu sebagai sarana mengembangkan cara berpikir secara logis, atau lebih dari itu, statistika mengembangkan berpikir secara ilmiah. Nah, berpikir kita itu ketika kita sudah mempunyai ilmu statistika itu, kita berpikir itu secara ilmiah untuk merencanakan penyelidikan, menyimpulkan, dan membuat suatu keputusan yang teliti dan meyakinkan, baik disadari atau tidak. Nah, statistik dan merupakan bagian esensial dari latihan profesional dan menjadi landasan dari kegiatan-kegiatan penelitian. Nah, ketika kita melakukan suatu penelitian, kita itu tidak lepas dari yang namanya dengan angka. Nah, maka kita itu perlunya itu kita mempelajari suatu ilmu statistika. Saya lanjut. Nah, kemudian di sini ada statistik deskriptif. Apa sih statistik deskriptif itu? Nah, statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian suatu data sehingga kita mendapatkan suatu informasi yang berguna. Statistika diklarifikasikan menjadi dua. Apa saja yaitu? Yang pertama, statistika deskriptif, dan yang kedua, statistika inferensia. Dilakukan apa? Untuk apa? Didasarkan pada aktivitas yang dilakukan. Apa saja sih contoh dari deskripsi, statistika deskriptif? Salah satu contoh dari statistik deskriptif yaitu yang pertama yaitu suatu tabel. Nah, yang kedua diagram, kemudian yang ketiga grafik, dan yang keempat yaitu besar-besaran lain di majalah atau koran-koran. Dan tentunya masih banyak lagi contoh-contoh dari statistik deskriptif.
Kemudian saya lanjut. Dengan adanya statistik deskriptif, kumpulan data itu bisa tersaji dengan ringkas dan rapi, serta mampu memberikan informasi inti dari suatu kumpulan data, dari suatu beberapa kumpulan data yang ada titik informasi yang diperoleh dari statistika deskriptif ini. Antara lain apa saja? Seperti ukuran pemusatan data, kemudian ukuran penyebaran data, kemudian serta kecenderungan suatu gugus data statistika deskriptif biasanya ditemukan dalam penyajian data bentuk grafis antara lain yaitu histogram, diagram batang, dan tentunya masih banyak lagi. Selanjutnya ada statistik inferensial. Apa sih pengertian dari statistik inferensial itu? Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Statistik inferensial yaitu sebuah metode yang mampu dipakai untuk menganalisis kelompok kecil dari data induknya atau sampel. Sampel itu diambil contohnya gitu. Yang diambil dari populasi sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi. Populasi itu misal di sini ada satu populasi. Nah, kita mengambil satu sampel atau satu contoh. Kemudian, statistika inferensial merupakan rangkuman seluruh metode yang berhubungan dengan analisis bagian data, kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induk tersebut, generalisasi yang berhubungan dengan inferensi. Statistik memiliki sifat tidak pasti karena mendasarkan pada informasi parsial yang didapat dari sebagian data, sehingga yang didapat hanya peramalan. Pada statistik inferensial ini, dia bersifat tidak pasti karena datanya sehingga hanya sebuah peramalan saja. Kemudian selanjutnya data. Apa sih data itu? Data ialah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Sedangkan perolehan data hanya relevan artinya data yang ada hubungannya langsung dengan masalah penelitian. Mutakhir artinya data yang diperoleh masih hangat dibicarakan dan diusahakan oleh orang pertama atau data primer. Data yang sudah memenuhi syarat perlu diolah. Jangan mentah-mentah data yang sudah ada itu tidak perlu diolah lagi. Nah, semua data itu yang memenuhi syarat itu perlu diolah lagi. Pengolahan data merupakan kegiatan terpenting dalam proses dan kegiatan penelitian. Kekeliruan memilih analisis dan perhitungan akan berakibat fatal pada kesimpulan generalisasi maupun interpretasi. Hal ini perlu dikaji secara mendalam. Hal-hal yang menyangkut pengolahan data supaya dia bisa memilih dan menentukan secara tepat dalam pengolahan data. Kemudian saya lanjut. Di sini ada variabel. Apa sih variabel itu? Nah, variabel itu adalah sebuah simbol yang melambangkan suatu kuantitas dalam suatu ekspresi matematika, serta sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan variabel atau yang dinamakan ilmu komputer. Suatu nama simbolis yang memiliki nilai dan nilainya itu bisa diubah-ubah. Itu yang dinamakan dengan variabel. Saya lanjut. Nah, setelah saya menyebutkan variabel, di sini muncul yang namanya populasi. Apa sih populasi itu? Nah, populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap, atau lebih ringkasnya, populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu
berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi sendiri dia terbagi menjadi dua. Apa saja itu? Yang pertama populasi terbatas dan yang kedua yaitu populasi tidak terbatas. Nah, populasi terbatas adalah mempunyai sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya secara jelas. Contohnya, jumlah penduduk Kota Bandung 2.500.000 jiwa. Nah, itu kan suatu angka yang pasti. Kemudian, adapun yang kedua, populasi tak terbatas. Apa sih populasi tak terbatas itu? Sumber datanya tidak dapat ditentukan batas-batasnya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Nah, dia bertolak belakang dengan populasi terbatas. Kalau populasi terbatas, dia dengan jelas karena dia menyebutkan jumlahnya, tetapi kalau populasi tak terbatas ini dia tidak tidak jelas karena dia dinyatakan tidak dalam bentuk jumlah. Contohnya, penelitian mencari logam mulia di suatu daerah, ada beberapa warga mendulang emas di ruangan bawah tanah sebagai mata pencahariannya. Kemudian mereka mengambil beberapa logam yang mengandung emas sampai tak terhingga kali pengambilan. Maka setiap kali pengambilan batu akan mendapatkan logam yang mengandung emas yang tak terhingga banyaknya atau ukurannya emas tersebut. Kemudian sampel. Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Contohnya, suatu di lingkungan A memiliki populasi. Nah, dalam satu populasi ini, apa yang dinamakan sampel? Sebagian atau sebagian yang ditunjuk itu yang dinamakan dengan sampel. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Adapun macam-macam teknik pengambilan sampel. Probability sampling. Yang pertama yaitu pengambilan sampel acak sederhana. Kemudian yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel acak berstrata. Dan yang terakhir apa? Pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayah. Nah, yang non probability sampling yang pertama yaitu purposive sampling, yang kedua snowball sampling, yang ketiga accidental sampling, yang keempat quota sampling. Kemudian lanjut distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, memudahkan dipahami dan mudah dibaca sebagai bahan informasi pada gilirannya. Digunakan untuk penghitungan membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data. Distribusi frekuensi terdiri dari dua, yaitu yang pertama distribusi frekuensi kategori dan yang kedua yaitu distribusi frekuensi numerik. Distribusi frekuensi kategori ialah distribusi frekuensi yang mengelompokkan datanya disusun berbentuk kata-kata atau distribusi frekuensi yang penyatuan kelas-kelasnya didasarkan pada data kategori atau kualitatif. Sedangkan distribusi numerik ialah distribusi frekuensi yang menyatuan kelas-kelasnya disusun secara interval didasarkan pada angka-angka atau kualitatif. Selanjutnya ada apa sih median itu? Nah, median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Karena suatu kelompok itu terbagi atas dua jenis, yaitu kelompok ganjil dan kelompok genap. Maka terdapat dua solusi untuk menentukan median yang dapat digunakan untuk kasus-kasus tersebut. Menentukan median untuk data ganjil, urutkan kelompok data dari nilai terkecil, nilai terbesar, atau sebaliknya. Kemudian tentukan nilai tengahnya, jumlah data di sisi kiri dan kanan harus sama, sehingga terdapat satu angka tepat di tengahnya yang menjadi median kelompok data. Menentukan median untuk data genap, urutkan kelompok data dari nilai terkecil hingga terbesar, atau sebaliknya. Kemudian tentukan nilai tengahnya,
Kemudian jumlah data sisi kiri dan sisi kanan sama. Sisakan dua angka di tengah, lalu cari rata-ratanya menggunakan rumus berikut. Contohnya, suatu kasus 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9. Maka dua angka tengahnya adalah 8 dan 8. Maka 8 ditambah 8 itu kan 16. 16 bagi 2 yaitu 8. Maka medianya yaitu 8. Kemudian modus. Modus adalah salah satu ukuran pemusatan yang paling sering digunakan dengan menggunakan karakter data paling sering muncul, dan suatu kelompok data adalah modus dari kelompok tersebut. Berbeda dengan median, modus yang tidak perlu melakukan pengurutan data, melainkan cukup menggunakan pengamatan terhadap data yang paling sering muncul dalam kelompok. Dia dinamakan dengan modus. Dan selanjutnya ada min. Min adalah perhitungan jumlah data dibagi dengan banyaknya observasi atau banyaknya individu. Nama dari min adalah rata-rata. Oleh sebab itu, pengertian lain dari min adalah nilai tengah atau rata-rata dari suatu gugus data pengamatan. Fungsi min adalah dapat menghitung rata-rata dari data yang tidak mampu data yang ada, kemudian data yang merupakan data yang disajikan dalam bentuk frekuensi dengan ciri-cirinya dibagi kelompok-kelompok kelas tertentu. Nah, di sini ada rentangan antar kuartil. Apa sih rentangan antar kuartil itu? Selisih antar kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Rumusnya yaitu RAK kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Contoh terlihat pada data pada contoh kuartil samping. Maka didapatkan 68,5 sama dengan 87,3. Jadi RAK sama dengan 87,3 dikurangi 68,5. Maka rentangan antar kuartilnya yaitu 18,8. Kemudian, rentangan semi antar kuartil atau simbangan kuartil. Simbangan kuartil ialah setengah dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Apa saja rumusnya simbangan kuartil? Yaitu setengah dalam kurung kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Tutup kurung. Langsung saja simbangan rata-rata. Apa sih simbangan rata-rata itu? Simbangan rata-rata. Simbangan rata-rata atau dinamakan dengan deviasi min adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Selanjutnya ada simpangan baku. Apa sih simpangan baku itu? Simpangan baku adalah salah satu teknik statistik untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah data kelompok. Bagaimana cara mencari nilai simpangan baku? Untuk mencari nilai simpangan baku, maka langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, menghitung nilai rata-rata dari setiap titik data yang ada. Kemudian, nilai rata-rata sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada dalam kumpulan data. Kemudian kita bagi dengan jumlah total titik dari data tersebut, menghitung penyimpanan untuk setiap titik data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-rata. Kemudian simpangan setiap titik data kita kuadratkan, lalu kita cari penyimpanan kuadrat individu rata-ratanya. Nilai yang dihasilkan tersebut disebut varian. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari nilai varian tersebut. Varians. Varians adalah ukuran seberapa terbesarnya data. Varians yang rendah menandakan data yang berkelompok dekat satu sama lain. Varians yang tinggi menandakan data yang lebih tersebar. Kemudian, koefisien varians. Koefisien varians adalah perbandingan antara simpangan standar dan harga atau nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Kemudian, angka baku standar score. Dalam statistika, angka baku dilambangkan dengan Z-score, yaitu suatu bilangan yang menunjukkan seberapa jauh sebuah nilai mentah menyimpang dari rata-ratanya dalam suatu distribusi data yang dinyatakan dengan satuan standar deviasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada rentangan antar kuartil. Rentangan antar kuartil, selisih antar kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Rumusnya RAK, R3, min RKS, K1.
Contoh terlihat data pada contoh kalkulasi samping. Maka didapat 68,5 sama dengan 87,3. Jadi RAK-nya yaitu 87,3 dikurangi 68,5 yaitu 18,8. Maka itu runtangan antar kuartilnya. Syukran kasir ala ihtimamikum ala ihtimamikum. Mungkin sedikit penjelasan sedikit tentang dasar-dasar statistika dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. As'alukumul afwa wa samaha. Idza wajadtum al-akhta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.